Malam ini mungkin beberapa hari lagi berakhirlah bulan Zulhijjah. Jadi semua daripada bulan ini sudah dibahas oleh beberapa kiai. Semua sudah disampaikan dan tertulis pada kita Faidul Syukur. Maka tidaklah salahnya malam ini saya juga akan membawa, kalaulah kitab Faidul Syukur adalah Mursyid Agung silsilah ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Sri Al-Asir Narasa. Maka malam ini saya akan mencoba membacakan kitab Surah Asrar guru mursyid kita silsilah ke-19, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasallahu Syirah. Pada kitab beliau disebutkan tentang hijab gelap dan hijab cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dan siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Al-Isra ayat 17. Surat 17 ayat ke-72. Buta yang dimaksud adalah buta kalbu. Wal muradu min umyu qalbi. Kama qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Buta yang dimaksud adalah buta hati. Sebagaimana Allah berfirman, maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi ialah hati yang di dalam dada. Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-46. Kebutaan kalbu adalah karena terhalang hijab-hijab kegelapan. Terhalang akan keduniaan yang selalu menjadi pedoman hidupnya, yang selalu dikejarnya untuk mencari kenikmatan di dunia, agar dia disebut orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai dengan kesombongannya. Maka hijab kelalaian dan lupa karena jauhnya diri dari menepati janji pada Allah. Allah telah berjanji, Allah telah berkata di dalam alam lahud, di saat ruh diciptakan daripada Nur Muhammad, Allah bertanya kepada manusia ruh pada saat itu, alastu bi rabbikum, siapakah Tuhanmu? Aku ini Tuhanmu, kata Allah. Alastu bi rabbikum. Lalu ruh menjawab, qalu bala, benar. Maka adapun sebab kelalaian adalah bodohnya seseorang terhadap hakikat ilahiyah. Kenapa orang itu bodoh? Karena mereka tidak bertemu kepada mursyid, tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebenarnya mereka pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak yakin tentang adanya kehidupan nanti itu. Ruh akan kembali ke alam yang sebenarnya. Kita ini sebenarnya ada tahap-tahap sebelum turun ke dunia ini. Sebelum kita dimasukkan ke dalam rahim kandung ibu kita, ada tahap-tahap diciptakan Allah, ada alam-alam. Maka kenapa kata Abbas, setelah kita ditalkin zikir la ilaha illallah, maka kita sudah berserah terima 3 pintu surga, kunci surga. Surga ma'wah, surga Jannatul Na'im, surga Firdaus. Kenapa dikatakan seperti itu? Di saat Allah menciptakan ruh manusia,
dari nur Muhammad yang disebut di sana adalah alam lahud, yang surganya adalah al-qurbah. Lalu Allah ciptakan, diciptakan ruh dari Nur Muhammad. Lalu ruh itu dari alam lahud turun ke bawah, ke alam yang kedua ada itu ke bawah, yaitu alam Jabarut. Alam Jabarut ini Allah ganti ruh itu dari ruh Qudsi menjadi ruh Sultani. Surganya adalah Firdaus. Di alam Jabarut inilah letaknya surga Firdaus. Maka setelah itu ruh diturunkan ke alam ke bawah lagi, yaitu alam malakut. Di sini ruh itu dirubah namanya menjadi ruh ruhani. Maka surganya adalah surga Ma'wa. Diturunkan lagi ke alam yang paling bawah, yaitu ke alam mulki. Yang ruhnya disebut dengan ruh jismani. Sebelum dia turun masuk ke dalam rahim seorang ibu. Surganya apa? Inilah surganya Jannatun Na'im. Maka seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan la ilaha illallah jasadnya, tapi ruhnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, tetap masuk surga, yaitu surga yang di alam mulki tadi, yaitu surga Jannatun Na'im. Situlah tempat mereka. Maka beruntung, bersyukur kita bertemu dengan seorang mursyid. Maka hak kita ada 3 surga yang kita masukkan. Maka sebab itu kenapa kalbu itu lalai dari hijab kegelapan, hijab kelalaian dan lupa karena jauhnya diri dari menepati janji pada Allah. Kalbunya tidak pernah mengingat Allah. Walaupun dia mengingat Allah, tapi bukan kalbunya mengingat Allah. Maka mensucikan raga jasad itu dengan wudu. Mensucikan kalbu dengan apa? Zikrullah. Kalbu itu akan hidup apabila dia bertemu dengan seorang mursyid. Apabila seorang mursyid itu bertemu dengan mursyid bertemu sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah disebut dengan thariqah tasawuf. Adapun sebab kelelehan adalah bodohnya seseorang terhadap hakikat ilahiyah. Hakikat ilahiyah inilah yang manusia itu selalu lupa asal mula, asalnya. Dia hanya teringat hanya surga selalu. Dia beramal beribadah. Orang ahli, orang berilmu itu beramal beribadah mencari derajat. Tujuannya hanyalah surga. Sedangkan orang thariqah itu ingat selalu Allah dalam kalbunya karena tujuannya adalah Allah. Bukan surga, tujuannya adalah Allah. Maka kebodohan ini muncul karena sifat-sifat kegelapan. Seperti sombong, dendam, dengki, kikir, ujub, hibah, namimah, mengadu domba. Inilah dosa yang paling besar, itu adalah dosa namimah. Mengadu domba antara seseorang dengan seseorang sehingga terputusnya silaturahim. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, kata Rasulullah, tidak akan pernah dia mendapat masuk surga. Jangankan masuk surga, baunya surga pun dia tidak akan dapati. Banyak memutuskan silaturahim itu salah satunya apa? Hubungan suami istri. Apabila terputus hubungan suami istri disebabkan orang lain, maka sesungguhnya orang itu tidak akan pernah mendapatkan bau surga. Seorang istri yang meminta diceraikan oleh suami atau disebut dengan fasah, maka istri itu haram, kata Rasulullah, surga atas dirinya. Haram. Jangankan masuk surga, bau surga pun tidak akan dia terima. Seorang istri yang minta pasrah pada suami. Walaupun suaminya itu seorang manusia bejat sekalipun. Kecuali suami itu sudah melakukan hal-hal yang merusak tubuh daripada istri. Maka itu sudah boleh
si orang istri minta pasah. Maka itu hukum fikih itu juga akan disebutkan, ada cara-caranya. Maka bohong dan sifat-sifat tercela lainnya merajai dalam diri manusia itu. Maka sebab jatuhnya manusia ke derajat yang paling rendah, asfala safilin. Rendah. Asfala safilin itu seorang para mufassir ulama tafsir mengartikan aspal atau aspal jalan. Aspal jalan itu di bawah aspal jalan itu. Diinjak dia. Asfala safilin. Kalau aspal itu di atas, kalau kita melihat aspal, ada di bawah aspal itu apa lagi namanya? Apakah pasir atau apa? Yang di paling bawah, di bawah aspal itulah manusia yang paling rendah, serendah-rendah, lebih rendah daripada binatang sekalipun. Itulah asfal safilin. Kenapa? Karena ada sifat-sifat tercela yang saya sebutkan tadi. Maka tarekat itulah, tasawuf itulah menghilangkan kalbu yang telah mendapat talqin zikir, maka dia akan dibimbing oleh seorang mursyid untuk menghilangkan sifat-sifat dirinya. Sifat-sifat dirinya ini akan hilang, maka masuklah sifat-sifat yang baik pada tubuhnya, dalam kalbunya. Maka kalau kita hubungi antara orang zuhud wara itu tadi, wara itu orang-orang yang selalu menjaga kalbunya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, menjaga kakinya, tangannya, dan pikirannya. Berbuat tercela, hanya selalu ingat kepada Allah. Itulah seorang wara. Tawaddu dia. Itulah orang-orang tasawuf itu. Dia merendahkan diri. Tidak perlu menunjukkan dia itu seorang yang pintar di depan-depan masyarakat ataupun orang lain. Tapi apabila ditanyakan kepadanya, diperlukan nasihatnya, dia akan memberikan dengan bahasa-bahasa yang hikmah. Inilah cara menghilangkan sifat-sifat tercela ini adalah membeningkan cermin kalbu dengan tauhid, ilmu amal serta perjuangan yang kuat, lahir maupun batin, sehingga menghasilkan kehidupan kalbu dengan cahaya asma dan sifat lain. Maka itu kalbu itu akan hidup apabila sudah ada cahaya asma dan sifat. Maka zikir kofi kita itu adalah ismu za dan ismu azam. Itulah yang menghidupkan hati kita. Tapi bagaimana itu bisa? Harus melalui talqin zikir. Harus mencari seorang mursyid. Lantas hamba ingat akan ke negeri asalnya. Maka negeri asalnya, setelah kita mendapat talqin zikir oleh mursyid, kalbu kita hidup, ruh kita hidup, sir kita hidup. Baru kita teringat kepada negeri asalnya, yaitu hakikat Muhammadiyah. Itulah Nur Muhammad. Maka kenapa di saat diciptakan Adam alaihissalam, iblis tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Adam? Bukan karena kesombongannya. Pasti karena syaitan, iblis itu sombong. Bukan karena itu dia tidak mau sujud. Karena dia tidak melihat Adam itu tercipta daripada Nur Muhammad. Kalbunya, ruhnya. Dia hanya melihat jasad Adam itu terbuat daripada tanah. Maka dia tidak mau tunduk. Sedangkan malaikat sujud kepada Adam. Bukan karena Adam itu dibuat dari tanah. Tapi terlihat oleh malaikat ada Nur Muhammad di dalam ruhnya. Sedangkan malaikat itu diciptakan daripada cahaya nur. Setelah kita diciptakan dari nur, ruh manusia diciptakan dari Nur Muhammad. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahayanya. Nur tadi. Bagaimana maksudnya? Pantulan bila kita menyenter ke kaca, lalu kaca itu memantulkan cahaya ke tempat lain, itulah diciptakannya malaikat. Maka malaikat itu begitu melihat Nur Muhammad pada manusia, pada Adam, maka sujudlah malaikat itu. Bukan karena apa? Kemuliaan manusia itu karena teringat dia kepada asalnya Nur Muhammad.
iblis tidak melihat itu. Kenapa? Karena iblis dicipta dari api. Padahal api itu bisa dipadamkan dengan tanah. Saya teringat waktu saya kecil-kecil, ini teringat masa lalu ya. Umur saya 10 tahun. Orang tua saya tuh, karena rumah kita itu rumahnya berapa macam rumah kopel gitu, susun gitu, satu kampung. Lalu masyarakat itu ambil tanah pasir, bukan tanah pasir, di dalam masuk ke dalam drum, tahu drum itu, tong. Di tiap depan rumah ada tong tuh, dan ada satu kayu dibalut dengan goni yang terbuat dari, bukan goni plastik. Zaman itu belum ada goni plastik, goninya goni dari apa saya bilang ya, dari kain gitulah. Karung beras. Ya, karung beras itu. Tujuannya apa pasir itu? Rupanya saya tanya kepada orang tua saya, untuk apa Pak pasir di depan rumah di dalam tong? Untuk mematikan api apabila rumah kita terbakar. Disiram aja dengan tanah itu, dengan pasir itu, maka padamlah api itu. Sebenarnya iblis itu bodoh. Dia diciptakan dari api, sangkanya dia lebih tinggi daripada Adam dari kena cipta dari tanah. Padahal tanah itu bisa memadamkan api. Dua kebodohan daripada iblis itu. Pertama, dia tidak memandang Adam itu karena diciptakan dari tanah, dia menganggap dia tercipta dari api. Kedua, dia tidak memandang Adam itu ruhnya dicipta daripada Nur Muhammad. Dia tidak melihat Nur Muhammad, maka dia tidak mau sujud. Maka kalbu untuk hidup itu harus ada. Dengan apa? Dengan zikrullah. Itu pun merindukan dan akhirnya sampai usul dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih. Kita harus benar-benar. Sehingga guru mursyid kita, Silsilah ke-37 mengatakan, apabila sudah mendapat nikmat zikir itu, tanpa terasa air mata kita akan menetes. Apabila air mata kita sudah menetes, maka sudah terbukalah hijab antara pandangan kita kepada cahaya tajallinya Allah. Setelah hijab-hijab yang kegelapan terangkat dari kalbu kita, yang ada tinggal hijab-hijab cahaya, maka hamba menjadi tajam basirahnya, sehingga mereka mampu melihat dengan basirah ruh dan terpapar cahaya asma dan sifat tadi. Sampai akhirnya hijab-hijab cahaya ini juga sirna secara bertahap, hingga puncaknya hamba tersinari oleh cahaya zat. Paham maksudnya? Apa kita bila kita sudah hilang sifat-sifat yang seperti itu, yang jelek tadi itu hilang, maka terhijablah kalbu kita dengan hijab cahaya, maka cahayanya juga sirna secara bertahap. Tadinya cahaya asma dan sifat. Sifat apa? Sifat Allah yang ada dalam ruh kita, dalam jiwa kita. Semua sifat-sifatnya akan hilang akhirnya. Maka yang masuk kepada hamba ke dalam puncaknya adalah hamba tersinari oleh zat, cahaya zat. Itulah ismu zat. Dan ketahuilah, sesungguhnya kalbu batiniyah memiliki dua mata, yakni mata kecil dan mata besar. Mata kecil menyaksikan tajalli sifat-sifat dengan cahaya asma dan sifat hingga puncak alam derajat. Sedangkan mata besar menyaksikan tajalli cahaya zat di alam lahut atau alam kurbah dengan cahaya tauhid ahadiyah. Maka itu zikir kita itu disatukan, naqsabandiyah kita disatukan oleh guru mursyid kita menjadi apa? Allahu Allah. Kalau bukan dari thariqat ini, tidak naqsabandiyah yang dibawa oleh silsilah ini tidak seperti itu naqsabandiyahnya. Mereka diajarkan kalbunya itu harus menyebutkan Allah, Allah sampai berapa ratus ribu kali, sampai ribuan kali. Hu. Tapi tidak pada thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'suriyah silsilah. Ketiga empat telah menyatukan hati kalbu kita itu dengan satu zikir
Ismu Zat dan Ismu Azam. Adapun cara manusia mencapai martabat-martabat ini adalah dengan kematian atau sebelum kematian dengan cara fana dari basirah dan an-nafsaniyah. Dimensi kemanusiaan dengan potensi hawa nafsu. Bahkan sampainya hamba hingga ke alam tersebut, lahud, bergantung pada keterputusannya dengan basirah an-nafsaniyah. Kalau kita ingin sampai ke alam lahud ruh kita, maka jangan terputus kita dengan mursyid kita. Nafsaniyah tadi itu. Jangan terputus pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan seperti bertemunya fisik dengan fisik. Bukan seperti bertemunya pengetahuan dengan ilmu. Bukan seperti bertemunya akal dengan pemikiran. Dan bukan seperti bertemunya dengan dugaan dengan yang diduga. Makna sampai adalah kadar keterputusan hamba dari selain Allah yang tanpa jarak, dekat dan jauh, tanpa arah dan tidak berhadapan, tanpa temu dan tanpa pisah. Maha suci Allah yang memiliki hikmah agung di dalam setiap penampakannya. Maka kita harus belajar ilmu sifat 20 agar kita tidak tersesat, disesatkan oleh syaitan. Judki dan baga muhalafatul lil hawadis. Terus sampai 20. Itulah sifat-sifat Allah yang harus ada kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam ruh kita, dalam kalbu kita. Sehingga kita tahu kalau bukan sifat itu, maka ada satu golongan manusia yang menganggap Allah itu berbentuk, mempunyai tangan, mempunyai kursi, Ar-Ras duduk sebagai seorang raja. Itulah kesempitan ilmu tasawufnya tidak paham. Padahal Allah itu tidak berbentuk. La majuda illallah. Siapa yang telah merasakan makna tersebut di dunia dan mengetahui kadar dirinya sebelum dinilai orang lain, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Jika tidak, maka masa depannya akan menghadapi berbagai siksaan di alam kubur. Hari berbangkit, hari penghisapan, penimbangan amal, melewati siratal mustaqim, dan berbagai hal berat lainnya yang terjadi di akhirat. Ini akan terjadi. Maka kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillahilladzi faddalana katsirin min ibadihil mu'minin. Kita tidak lagi menjalani siksaan-siksaan alam barzah, siksaan di akhirat, siksaan siratal mustaqim, tidak ada lagi. Kita langsung, begitu ruh kita pergi dari jasad kita, bukan dicabut, keluar atas waktunya, atas izin mursyid, keluar ruh kita langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mendapat mursyid dan mengambil thariqah dengan zikrullah tadi itulah. Maka semoga kita selalu istiqomah. Jangan tinggalkan sedikit pun zikrullah itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bila ada salah itu kena kekurangan daripada apa yang saya miliki. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari guru mursyid kita selalu dan dapat bimbingan terus ruh kita agar kita selalu bersama mursyid, mengikuti mursyid untuk usul pada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.